Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Novita Martika Putri di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kita sudah masuk di diskusi 7. Ya, ini ada lanjutan dari diskusi 6. Kita masih membahas tentang gender dalam pendidikan dasar. Kalau kemarin di bagian 1, hari ini kita akan membahas bagian 2-nya. Oke. Di diskusi 7 ini kita diminta mempelajari dan menganalisis. Jadi ada contoh kasus di mana di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains. Sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi perempuan merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Nah, kita disuruh mencari dan menemukan artikel ilmiah yang terindeks Sinta atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender di atas atau tersebut ya. Kemudian kita diminta menganalisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluannya yaitu rumusan masalah dan bab hasil serta pembahasan. Di sini saya punya 2 artikel ya. Ya, jadi jurnal yang pertama itu dengan judul artikel Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Literasi Sains Berbasis Gender pada Materi Sistem Pencernaan. Oke. Berdasarkan artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Literasi Sains Berbasis Gender pada Materi Sistem Pencernaan oleh Mei Maharani Srikandi dan kawan-kawan, berikut analisis mendalam terkait kasus diskriminasi gender dalam pembelajaran sains di SD, khususnya dari aspek rumusan masalah dan hasil serta pembahasan penelitian yang dapat saya paparkan. Oke, dari hasil analisis jurnal 1 dilihat dari pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Artikel ini secara eksplisit menyoroti pentingnya pembelajaran sains yang inklusif, relevan dengan konteks kehidupan nyata, dan adil bagi semua siswa tanpa membedakan gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 3 fokus utama. Yang pertama yaitu apakah pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap kemampuan literasi sains siswa. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan literasi sains antara siswa laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Latar belakang penelitian menekankan pada rendahnya skor literasi sains siswa Indonesia dalam survei PISA dan menyebutkan bahwa stereotip gender dapat mempengaruhi strategi belajar serta persepsi kemampuan antara siswa laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, rumusan masalah sangat relevan dengan kasus di mana guru memberikan perhatian lebih pada siswa laki-laki, karena bisa saja hal tersebut menciptakan atau memperkuat kesenjangan dalam kepercayaan diri, minat, dan keterlibatan siswa perempuan dalam sains. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan literasi sains siswa secara umum. Hal ini terlihat dari rata-rata skor pretest sebesar 32,52 yang meningkat menjadi 62,40 pada posttest. Namun, ketika dilakukan analisis perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan baik dalam pretest maupun posttest. Hal ini menunjukkan bahwa jika diberikan kesempatan belajar yang sama dan metode pengajaran yang tepat, siswa perempuan mampu menunjukkan kinerja yang setara dengan siswa laki-laki. Bahkan, skor rata-rata posttest siswa perempuan dengan siswa laki-laki skor rata-rata posttest siswa perempuan menunjukkan 67,48 lebih tinggi dibanding siswa laki-laki. Ya, siswa laki-laki mendapatkan 57,15. Meskipun secara statistik perbedaannya tidak signifikan,
ya. Jadi perbedaannya kurang lebih 0,091. Lebih lanjut, faktor-faktor internal seperti minat belajar dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial juga dianalisis. Ditemukan bahwa siswa perempuan memiliki peringkat kelas yang lebih tinggi dan lebih fokus saat belajar di sekolah, sementara siswa laki-laki cenderung lebih aktif secara sosial dan lebih sering belajar IPA di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar di sekolah dan cara guru mengelola kelas bisa mempengaruhi motivasi dan persepsi belajar berdasarkan gender. Kesimpulannya, dari artikel atau jurnal yang pertama, yaitu artikel ini memberikan bukti empiris bahwa pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti pembelajaran kontekstual, mampu menciptakan ruang belajar yang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan. Dalam konteks kasus diskriminasi di SD, hasil penelitian ini menyarankan bahwa diskriminasi tidak berasal dari potensi atau kemampuan siswa, tetapi dari perlakuan guru dan lingkungan belajar yang tidak inklusif. Dengan demikian, solusi terhadap masalah seperti di kasus SD tersebut bukan hanya metode pengajaran, tetapi juga pada kesadaran guru terhadap pentingnya kesetaraan gender dalam pembelajaran. Oke, kemudian saya punya jurnal yang kedua. Ya, jadi jurnal yang kedua ini berjudul Ekstrapolasi Sikap Terhadap Sains dan Keterampilan Proses Sains dikaitkan dengan Gender. Berdasarkan analisis terhadap artikel ilmiah berjudul Ekstrapolasi Sikap Terhadap Sains dan Keterampilan Proses Sains dikaitkan dengan Gender yang disusun oleh Muhammad Tawil dan ST Mutia Alfianti Muhyiddin, ya. Berikut adalah uraian sistematis yang mengaitkan hasil kajian dengan contoh kasus diskriminasi gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Yang pertama sama kita lihat dari pendahuluan, yaitu rumusan masalahnya. Jadi dalam bagian pendahuluan artikel, penulis menggarisbawahi urgensi kesetaraan gender dalam pendidikan sains dan STEM. Mereka merujuk pada data UNESCO yang menunjukkan bahwa perempuan masih sangat terpinggirkan dalam bidang STEM dan menekankan bahwa stereotip gender serta pengalaman belajar yang bias di kelas turut mempengaruhi pilihan dan motivasi belajar sains. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 3 aspek utama. 1. Mengetahui perbedaan sikap terhadap sains dan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan laki-laki. 2. Menganalisis hubungan antara sikap terhadap sains dengan KPS, serta 3. Menentukan apakah perbedaan gender mempengaruhi kedua aspek tersebut. Rumusan masalah ini sangat relevan dengan contoh kasus diskriminasi di sekolah dasar, di mana guru memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa laki-laki dalam pembelajaran sains. Hal ini mencerminkan bias struktural yang juga diangkat dalam penelitian, yakni bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya ditentukan oleh potensi siswa, tetapi juga oleh sistem pendidikan yang membentuk pengalaman belajar siswa berdasarkan jenis kelamin. Oke, kita lihat dari hasil dan pembahasannya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sikap siswa terhadap sains berada pada kategori tinggi, baik untuk siswa perempuan dengan rata-rata skor 84,74 maupun laki-laki 83,42. Namun, perempuan memiliki skor lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa perempuan sebenarnya memiliki minat dan sikap yang sangat positif terhadap sains, meskipun sering diasumsikan sebaliknya. Namun, keterampilan proses sains untuk kedua gender berada di dalam kategori rendah dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Artinya, meskipun sikap positif terhadap sains tinggi, hal itu tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam keterampilan ilmiah yang memadai, yang bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pengalaman belajar aktif seperti diskusi atau praktek langsung seperti yang terjadi dalam kasus diskriminasi yang diajukan pada pertanyaan diskusi tadi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap terhadap sains dan KPS atau keterampilan proses sains. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,44, artinya semakin positif sikap siswa terhadap sains, semakin tinggi pula kemampuan KPS mereka.
Namun, hubungan ini tidak ditentukan oleh gender, melainkan lebih kepada intensitas interaksi siswa dengan pengalaman belajar ilmiah. Lebih dalam konteks ini, kita guru lebih banyak melibatkan siswa laki-laki dalam pembelajaran aktif, maka potensi KPS siswa perempuan bisa terhambat, bukan karena kurangnya sikap atau minat, tetapi karena kurang diberi kesempatan. Nah, kesimpulan dari jurnal yang kedua atau artikel yang kedua yaitu penelitian tadi memberikan bukti kuat bahwa sikap terhadap sains siswa perempuan sangat positif dan tidak kalah dari siswa laki-laki. Namun, kesenjangan muncul ketika siswa perempuan tidak diberi ruang yang setara untuk mengembangkan keterampilan ilmiahnya. Ini memperkuat pentingnya menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan adil. Dalam kasus SD yang diangkat tadi, ya, jadi yang diangkat dalam diskusi 7 ini sangat jelas bahwa diskriminasi berupa prevensi terhadap siswa laki-laki dalam partisipasi aktif akan berdampak jangka panjang terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan. Maka intervensi harus dimulai dari kesadaran guru akan bias gender, serta peningkatan kualitas pengajaran yang mendorong partisipasi setara di semua level. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan paparan saya terkait dengan analisis dua jurnal tersebut dan dikaitkan dengan contoh kasus yang diberikan di diskusi 7. Semoga paparan saya dapat diterima dan jika ada saran atau kritik yang membangun, saya sangat membuka pintu diskusi sangat lebar gitu ya, agar kita bisa saling mengisi nantinya dan kita bisa membangun pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.